Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan kepada kita pada pagi yang cerah ini. Di sini saya akan membawakan kutum atau ceramah yang bertemakan akhlakul karimah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, akhlakul karimah adalah akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh seluruh umat muslim. Karena pada dasarnya akhlakul karimah ini adalah suatu yang penting yang dimiliki oleh seorang muslim. Kemudian Islam tidak hanya mengajarkan sholat, berpuasa, zakat, ataupun haji, tetapi Islam juga mengajarkan bagaimana seorang muslim hendaknya memiliki akhlakul karimah. Sebagaimana mestinya bahwa akhlakul karimah ini adalah akhlak yang terpuji, seperti yang terdapat pada firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa innaka la'ala khalqin azim, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Nah, dari firman tersebut dapat kita simpulkan bahwa Nabi Muhammad adalah menjadi suri tauladan bagi kita untuk melakukan akhlakul karimah. Jadi kita dapat belajar memiliki akhlakul karimah dari meneladani sikap dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki akhlakul karimah yang sudah sangat selayaknya untuk kita jadikan panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan membiasakan kita melakukan akhlakul karimah tersebut, di situ kita akan terbiasa dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian akhlakul karimah ini sebenarnya sudah menjadi tolak ukur bagaimana kita menghargai seseorang. Contohnya saja para hadirin, mari kita renungkan dan kita pikirkan sejenak. Misalnya kita mempunyai tetangga yang suka mabuk-mabukan, suka judi, suka mencuri, pokoknya yang kayak berperilaku tercela dan meresahkan atau tidak membuat tenang para masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, orang itu akan mendapatkan sanksi sosial dalam artian seperti diasingkan, entah itu diejek atau diremehkan oleh semua orang. Karena apa? Karena dia memiliki perilaku tercela tersebut. Nah, sungguh sangat disayangkan, bukan? Padahal karena memang akhlakul karimah ini pada dasarnya kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita akan memilih berakhlakul karimah atau berakhlak tercela. Tentunya tidak mudah, kita akan melakukan atau membiasakan dan menanamkan di dalam diri kita berakhlak karimah tersebut. Oleh karena itu, marilah mulai sekarang kita belajar membiasakan diri kita mulai dari hal yang paling kecil untuk berakhlak karimah. Karena berakhlakul karimah tersebut tidak hanya menguntungkan diri kita sendiri, tetapi juga menguntungkan untuk orang lain dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berakhlakul karimah ini pada dasarnya adalah bagaimana seseorang tersebut mendapatkan pendidikan moral, yang mana pendidikan moral ini sangat-sangat penting dimiliki atau dilakukan oleh para kalangan pelajar. Karena pada dasarnya pada zaman yang sudah sangat modern ini, kita sudah sangat-sangat krisis moral, dalam artian banyak sekali para pemuda-pemuda di luar sana yang kurang beretika dengan baik. Misalnya saja orang yang sudah berilmu,
Orang yang sudah berilmu tentunya juga harus dengan diseimbangi oleh akhlak yang ia miliki. Sangat kurang baik apabila seseorang yang sudah berilmu, dalam artian yang ia sudah memiliki ilmu yang cukup, atau entah itu ia sudah dalam artian pintar, tetapi adab atau moral dia ini masih minus, atau dalam artian masih sangat-sangat kurang. Nah, sangat selayaknya mari kita tanamkan sejak dini bagaimana pendidikan moral tersebut kepada para pelajar. Dalam artian sebenarnya yang paling mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki akhlakul karimah ini adalah dalam lingkup keluarga, karena lingkup keluarga tersebut yang sangat mempengaruhi akhlakul karimah seorang anak atau seorang pelajar tersebut. Kemudian kembali lagi kepada dirinya masing-masing, bagaimana dia dapat mengendalikan dirinya. Sangat disayangkan bukan apabila seseorang yang berilmu tetapi moral atau etikanya sangat rendah. Nah, di sini kita sama-sama belajar untuk bagaimana menerapkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sungguh sangat disayangkan sekali bukan apabila seseorang yang berilmu tetapi memiliki adab ataupun moral yang rendah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, contohnya saja ketika kita pergi keluar, misalnya kita pergi ke kantor ataupun ke kampus atau ke sekolah. Nah, di situ kita harus mengedepankan bagaimana kita berakhlakul karimah kepada sesama kita. Entah itu kepada teman, kepada guru, ataupun kepada dosen sekalipun. Nah, di sini dengan demikian marilah kita jaga harga diri kita dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW supaya kita dapat menjadi generasi-generasi bangsa yang baik. Sekian kultum atau ceramah dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.